Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, saya Fitria Rahayu Fatinana, mahasiswi dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek Pasar dan Bauran Pemasaran pada UMKM Non-NK. Yang pertama, dari abstrak penelitian. Untuk tujuan dan fokus penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif kelayakan bisnis UMKM Non-NK yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ditinjau dari aspek pasar, strategi STP, bauran pemasaran atau marketing mix 7P, serta matriks SWOT. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, berbasis studi kasus melalui wawancara mendalam dengan pemilik, observasi operasional, dan studi dokumentasi katalog digital. Selanjutnya, untuk hasil dan kesimpulan utamanya adalah dinyatakan layak dengan keberhasilan bisnis didukung oleh keunggulan resep warisan 1990 dan kemasan hampers modern, efisiensi low cost marketing berbasis word of mouth and WhatsApp story, serta skema produksi pre-order yang memitigasi risiko bahan atau zero food waste. Untuk latar belakang penelitian ini, yang pertama, pentingnya studi kelayakan bisnis atau SKB. Menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2013, keputusan investasi usaha tidak dapat hanya mengandalkan intuisi atau arus kas semata. Kemudian, menurut Umar tahun 2009, banyak bisnis kuliner gagal akibat ketidakmampuan membaca potensi pasar dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian, untuk aspek pasar sebagai garis terdepan, menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2013, aspek pasar dan pemasaran bertindak sebagai frontline evaluation. Tanpa penyerapan pasar, kalkulasi teknis dan finansial menjadi tidak relevan. Berdasarkan Nugroho dan Setiawan tahun 2023, tantangan utama UMKM kuliner adalah merumuskan strategi low cost marketing yang efisien dan tepat sasaran. Pada penelitian kali ini, rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana potensi pasar serta strategi segmenting, targeting, dan positioning atau STP pada UMKM Non-NK. Yang kedua, bagaimana implementasi bauran pemasaran atau marketing mix 7P berbasis saluran komunikasi organik dan sistem pre-order dalam mendukung operasional serta penjualan UMKM Non-NK. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan dan posisi persaingan bisnis UMKM Non-NK di dalam industri kuliner artisan. Untuk metode penelitian, yang pertama, pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta operasional dan kelayakan bisnis UMKM Non-NK di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang kedua, sumber dan pengumpulan data menggunakan 2 data. Yang pertama, data primer, yaitu wawancara kepada pemilik dan observasi lapangan terhadap aktivitas operasional. Dan yang kedua, data sekunder, menggunakan studi pustaka literatur ilmiah, buku akademis, jurnal ilmiah, serta dokumentasi digital dari Non-NK. Dan yang terakhir, teknik analisis data mengintegrasikan 3 kerangka manajemen strategetik. Yang pertama, analisis STP, yang kedua, analisis bauran pemasaran, dan yang terakhir, analisis matriks SWOT. Untuk pembahasan yang pertama adalah profil UMKM Non-NK, merupakan butik kuliner artisan yang berlokasi di Pasar Minggu, berdiri dengan warisan resep autentik keluarga sejak tahun 1990. Non-NK menyajikan kue dan panganan tradisional premium secara freshly baked atau made by order tanpa pengawet kimia. Non-NK berfokuskan pada 3 produk. Yang pertama, signature cookies yang terdiri dari royal cocoa cashew dan nastar cengkeh. Yang kedua, ada legendary heritage, merupakan kue yang sudah terkenal sejak dahulu, yakni pastel abon, kue bawang, stik keju, dan biji ketapang. Dan yang terakhir, terdapat catering dan hampers yang terdiri dari nasi box, snack box, dan paket hantaran lebaran.
Yang pertama, analisis dari aspek pasar dan strategi STP. Untuk analisis pada segmenting, terdiri dari analisis demografis, geografis, dan psikografis. Untuk analisis demografis, Nonencake mengklasifikasi berdasarkan pria dan wanita umur 18-50 tahun untuk ekonomi menengah sampai dengan menengah ke atas. Sedangkan untuk analisis geografis memfokuskan pada masyarakat urban di Jabodetabek, khusus kurir instan atau same day. Dan untuk analisis psikografis memfokuskan diri pada pecinta kuliner heritage dan budaya gifting. Selanjutnya, untuk analisis targeting, Nonencake memfokuskan diri pada niche market targeting yang terdiri dari ibu rumah tangga dan keluarga untuk konsumsi harian atau hantaran. Lalu terdapat konsumen pada perkantoran atau profesional untuk pesanan snack atau nasi box. Dan yang terakhir, pencari hampers musiman untuk kondisi lebaran atau Natal. Selanjutnya, untuk analisis positioning, Nonencake memiliki brand persona yaitu Authentic Taste Modern Convenience. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bauran pemasaran atau 7P. Yang pertama, dilihat dari produk. Merupakan resep autentik 1990 tanpa pengawet, dibuat freshly baked, kemasan toples silinder transparan yang lengkap dengan pita eksklusif dan greeting card, sesuai dengan permintaan. Yang kedua adalah place atau tempat dan saluran distribusi. Dapur Nonencake berada atau berlokasi di Pasar Minggu. Untuk saluran pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp bisnis dan Instagram, serta proteksi pengiriman aman gratis menggunakan dus dan bubble wrap. Yang ketiga, untuk kategori price atau harga, Nonencake membagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, pastel abon atau biji ketapang dengan satuannya 500 gram dan harga jual mulai dari 30.000 sampai 45.000. Kemudian kue bawang atau stik keju dengan satuannya 1 kg yang dijual mulai dari harga 60.000 sampai 70.000. Kemudian kue royal choco cashew atau nastar cengkeh dengan satuan 500 gram yang dijual mulai dari 70.000 sampai 95.000 rupiah. Dan yang terakhir, paket hampers lebaran atau event lainnya dengan harga jual mulai dari 75.000 rupiah sampai 190.000 rupiah. Kemudian, Nonencake juga terdapat custom pricing untuk catering nasi box dan snack box menggunakan custom based pricing mulai dari Rp10.000 per porsi sesuai anggaran dari pemesan. Selanjutnya, untuk bauran pemasaran promotion mengandalkan word of mouth, keaktifan unggahan WhatsApp story untuk social proof, serta Instagram dari Nonencake itu sendiri sebagai katalog digital pasif. Kemudian, untuk people, Nonencake sendiri memiliki baker yang menjaga konsistensi resep dari tahun 1990, baker untuk kerapian pita kemasan, dan admin CS WhatsApp yang ramah dan responsif. Kemudian untuk proses, Nonencake menggunakan sistem pre-order dengan DP minimal 50%, menerapkan prinsip zero food waste dan garansi video unboxing. Selanjutnya, physical evidence. Nonencake memiliki logo merek yang elegan, segel higienis, stiker merek, dan kerapian feeds Instagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait alur operasional pre-order dan efisiensi cash flow. Menurut Pratama dan Rahayu pada tahun 2022, mekanisme pre-order bertindak sebagai instrumen mitigasi risiko finansial dan bahan baku bagi UMKM kuliner skala home base. Mulai dari konsultasi dan PO, konsumen memesan varian via WA atau Instagram dan menyepakati jadwal pengiriman. Kemudian, konsumen membayar DP sejumlah 50% untuk mengunci dan memvalidasi pemesanan dan sebagai modal bahan baku bagi UMKM. Kemudian, Nonencake akan menjalankan produksi tepat waktu dan
Hasilnya akan diposting ke WA Story atau Instagram sebagai social proof. Dan yang terakhir, konsumen akan melakukan pelunasan dan produk akan dikirim menggunakan kurir instan atau same day. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis matriks SWOT dari Nonencake. Yang pertama, terkait kekuatan dari Nonencake. Nonencake memiliki resep autentik warisan tahun 1990 dengan konsumen yang memiliki loyalitas tinggi. Selanjutnya, produk freshly baked murni tanpa pengawet bahan kimia. Dan yang terakhir, Nonencake memiliki kemasan hampers premium dan gifting ready. Selanjutnya, Nonencake juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kapasitas produksi harian skala home base yang terukur dan terbatas. Yang kedua, presensi media sosial Instagram masih di tahap awal. Dan yang terakhir, belum adanya jadwal unggah konten feeds yang rutin. Selanjutnya, Nonencake juga akan memanfaatkan peluang. Yang pertama, tingginya tren permintaan hampers Lebaran dan Natal atau kondisi tertentu. Yang kedua, kepercayaan masyarakat pada pemesanan via WA, Instagram, ataupun TikTok. Dan yang terakhir, peluang konten digital storytelling proses baking. Selanjutnya, Nonencake juga memiliki ancaman antara lain. Yang pertama, maraknya perang harga dari produsen kuliner baru, fluktuasi harga bahan baku premium, dan perubahan tren penganan instan di media sosial. Pada penelitian ini juga dilakukan formulasi strategi kombinasi SWOT yang terdiri dari strategi SO dan WO dan strategi ST dan WT. Yang pertama, Nonencake menggabungkan strength dan opportunities dengan meluncurkan katalog hampers limited edition momen Lebaran dengan menonjolkan keunggulan resep tahun 1990 dan testimoni WA Story. Selanjutnya, untuk kombinasi WO atau weakness dan opportunities, Nonencake diharapkan dapat memperkuat digital storytelling sejarah resep dan menerapkan skema pre-order bertahap atau batching jelang peak season. Kombinasi strategi strengths dan traits, Nonencake diharapkan dapat menghadapi perang harga pesaing pabrikan dengan edukasi kualitas bahan baku murni freshly baked tanpa pengawet kepada para konsumen. Dan yang terakhir, untuk kombinasi WT atau weakness traits dengan mengikat kesepakatan harga jangka pendek dengan pemasok bahan baku dan memaksimalkan pemasaran relasional komunitas. Untuk kesimpulan dari kelayakan bisnis Nonencake, yang pertama, dilihat dari segi aspek pasar dan STP, Nonencake sangat layak karena tepat menyasar segmen urban menengah atas melalui diferensial rasa heritage dan hampers modern. Selanjutnya, jika dilihat dari bauran pemasaran 7P, Nonencake juga dinyatakan layak karena menggunakan pemasaran organik atau word of mouth dan WA Story yang efisien menekan biaya dipadukan sistem PO Zero Food Waste. Dan yang terakhir, jika dilihat dari posisi persaingan, Nonencake juga sangat layak karena memiliki posisi daya saing yang solid dengan perlindungan resep warisan dan kualitas freshly baked. Selanjutnya, untuk saran dan rekomendasi strategis dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk praktisi atau manajemen Nonencake diharapkan dapat rutin mengunggah konten sejarah resep 1990 dan proses baking di Instagram. Yang kedua, mengikat kontrak harga jangka pendek dengan supplier jelang peak season untuk mengunci harga agar tidak terjadi lonjakan harga. Dan yang terakhir, membuka jaringan reseller atau dropshipper terbatas di Jabodetabek. Dan yang kedua, rekomendasi untuk akademisi dan peneliti selanjutnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dilihat dari aspek keuangan SKB, dapat melengkapi penelitian lanjutan dengan analisis aspek finansial, NPV, IRR, atau payback period. Dan yang kedua, menguji pengaruh promosi WA Story terhadap tingkat pemesanan ulang atau repeat order secara kuantitatif. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya secara pribadi. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan.
Terima kasih Bapak atas bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.